Hai teman-teman, selamat datang di channel tersayang kita, Lirik dan Movie. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre horor dan fantasi yang berjudul Dawn, dari serial film Into the Dark. Sebelumnya kita intro dulu. Hentikan senyum kalian dan bersiap-siap karena film ini akan sangat-sangat menegangkan. Film diawali dengan terlihatnya seorang wanita bernama Jennifer yang sedang lembur karena pekerjaannya pada malam hari. Setelah dia selesai lembur, ia langsung bergegas pulang untuk bersiap-siap karena besok adalah hari Valentine, dan ia sedang akan pergi ke New York untuk memberikan surprise pada mantan tunangannya. Dan hari pun semakin larut. Dia segera bergegas agar tidak ketinggalan pesawat dan segera meninggalkan kantor. Secara bersamaan, pria bernama Guy juga sedang bersiap-siap meninggalkan kantor. Jennifer masuk lift pada lantai 49. Secara tidak sengaja pintu lift terbuka juga untuk Guy. Karena keadaan canggung, Guy terlihat memulai obrolan untuk mencairkan suasana. Namun di sini Jennifer seperti merasa terganggu dengan obrolan Guy dan hanya menjawabnya secara singkat. Namun Guy berusaha tetap mengajak Jennifer untuk mengobrol dan menunjukkan sebuah gambar di dinding, dan di waktu yang sama lift tiba-tiba berhenti. Guy berusaha memencet tombol lift dan tombol bantuan, namun tidak ada respon pada listrik terlihat masih menyala. Guy berusaha membuka pintu lift yang tertutup, namun tidak bisa. Mereka juga mencoba melambaikan tangan ke CCTV, namun sepertinya tidak ada petugas security yang berjaga di sana. Dan yang lebih buruk, tidak ada sinyal di HP mereka dikarenakan mereka sedang berada di lantai 4 bawah tanah. Jennifer pun bertanya-tanya kemana perginya petugas keamanan, karena dia juga sedang terburu-buru menyusul pesawat agar tidak tertinggal karena besok adalah hari spesial untuk mantan tunangannya. Mereka juga mencoba menggedor pintu, namun tidak terlihat ada orang di lantai tersebut. Lalu Guy mendapat sebuah ide, yaitu dengan memanjat naik ke atas lift. Guy menyuruh Jennifer untuk naik ke atas pundaknya. Namun, lift tersebut memang didesain agar tidak dapat dibuka. 1 jam kemudian, Jennifer menyadari dia tidak akan bisa mengejar penerbangannya. Karena mereka terjebak berdua di dalam lift, lambat laun sepertinya mereka berdua terlihat akrab dan mulai memperkenalkan diri. Tak lama kemudian, Jennifer di sini mulai merasa haus, dan Guy menawarkan sebuah botol anggur yang ia bawa, dan uniknya, secara kebetulan mereka sama-sama membawa pembuka botol. Mereka tidak membuka anggur tersebut dikarenakan Guy masih menyimpan air minum di dalam tasnya, dan sebagai gantinya Jennifer memberikan Guy beberapa permen. Mereka berpikir agar benar-benar mengatur persediaan air mereka karena kemungkinan mereka akan terjebak selama 4 hari sampai hari Selasa. 4 jam telah berlalu. Kemudian Jennifer merasa ingin buang air kecil dan ia berusaha mati-matian menahan hasrat ingin pipisnya. Karena Jennifer merasa malu untuk buang air di depan pria yang baru ia kenal. Karena kasihan, melihat Jennifer sangat tersiksa, Guy pun menyarankan Jennifer untuk pipis di termos yang ia bawa. Dan karena malu, Jennifer menyuruh Guy untuk menutup mata dan telinganya. Guy pun berinisiatif untuk bernyanyi agar Jennifer tidak malu. Setelah itu, Jennifer menambahkan gambar di lift yang menggambarkan situasi mereka saat ini. Karena gabut, mereka mencoba bermain game dan mulai membicarakan hal yang bersifat pribadi. Guy mengatakan walau ia terjebak di lift selama 4 hari pun, tidak akan ada yang mencari dirinya karena ia tidak memiliki siapapun dan hanya terobsesi pada pekerjaannya. Kemudian Jennifer mengatakan dia akan memberikan kejutan kepada mantan tunangannya di New York. Namun tunangannya itu tidak menginginkan kehadiran Jennifer. Mendengar hal tersebut, Guy mengatakan sudah saatnya mereka membuka botol anggur dan minum-minum sampai mabuk untuk melepas rasa kesal mereka. Guy pun bercerita bahwa bukan pertama kali ia melihat Jennifer, namun ia tidak berani mengatakannya dari lama karena tidak mau disangka penguntit. Mereka mencoba bermain permainan menggambar dan saling menunjukkan satu sama lain. Di sini mereka terlihat semakin akrab, dan karena gambar Guy terlihat lebih bagus, Jennifer meminta gambar Guy dan memfoto gambar tersebut sebagai kenang-kenangan. Dan selanjutnya mereka mulai membicarakan makanan.
Namun karena Jennifer merasa lapar, mereka mengganti topik pembicaraan. Saat mulai mengobrol lagi, Jennifer meminta Guy untuk menceritakan pengalaman bercinta, dan seketika Jennifer bangun dan dia mengambil HP untuk memvideo jawaban Guy. Jennifer mulai menanyakan tempat paling nakal yang pernah digunakan Guy untuk bercinta. Namun karena Guy merasa malu, Jennifer mulai menceritakan ceritanya. Jennifer bercerita saat di perguruan tinggi, mantan tunangan Jennifer pernah mengajaknya bercinta di perpustakaan. Dan sekarang giliran Guy. Namun Guy tetap merasa malu untuk menceritakan karena baginya tidak ada kisah cintanya yang menarik. Dan Jennifer menyuruhnya untuk mengarang cerita saja. Dan Guy mulai menceritakan seorang gadis, teman sekantornya. Ia mengatakan saat mereka berdua mabuk dan mereka memutuskan untuk pergi berkendara. Dan parahnya, sang wanita mulai menanggalkan pakaiannya saat Guy mengemudi. Namun sepertinya cerita tersebut terlalu aneh dan membuat Jennifer tidak nyaman. Dan Guy pun meminta maaf karena ia pikir ia telah kelewat batas. Disinilah terlihat Guy mulai mendekati Jennifer dan mencoba menciumnya. Setelah itu, Guy mengatakan bahwa ia jatuh cinta pada Jennifer, namun Jennifer terlihat seperti menolak karena ia masih ingin kembali kepada mantan yang berada di New York. Di sini sifat Guy mulai terlihat sedikit aneh. Guy berkata bahwa walaupun mereka baru bertemu sebentar, namun Guy merasa lebih mencintai Jennifer dan sudah merasa bahwa mereka mempunyai sebuah ikatan. Guy pun juga berkata bahwa mantan Jennifer tidak pantas untuknya. Jennifer pun mulai merasakan perubahan sikap dari Guy. Guy mulai mengatakan yang sebenarnya bahwa ia sudah mendapatkan banyak foto-foto dari Jennifer. Bahkan, ia mempunyai video Jennifer saat memasuki lift saat itu. Di sini Jennifer pun terlihat takut. Guy mengatakan bahwa sebenarnya ia adalah penjaga keamanan gedung. Ia sangat marah karena tidak ada seorang pun yang memperhatikan dirinya, karena ia hanya seorang penjaga keamanan. Jennifer saja tidak mengenalnya padahal Guy bekerja di meja depan. Guy mengatakan ia lebih mengenal Jennifer ketimbang mantannya dan mengatakan ia sudah merencanakan semua ini. Lalu Guy pun mengeluarkan kunci dan membuka akses lift. Jennifer tidak percaya apa yang telah Guy perbuat. Karena kesal, Jennifer pun mengancam Guy untuk melaporkannya ke polisi. Karena merasa terpojok, akhirnya Jennifer pun mau tidak mau menyerang pria itu dan pertengkaran pun dimulai. Karena tenaga pria tersebut lebih kuat, pria itu mengangkat Jennifer dengan kedua tangannya agar menjauhi kunci lift. Saat Jennifer menendang, Jennifer tidak sengaja mematahkan kunci lift tersebut. Dengan begitu, sekarang mereka benar-benar tidak bisa keluar. Mereka terus berkelahi dan Jennifer pun memukul pria tersebut dengan sepatunya, yang membuat pria tersebut tidak sadarkan diri. Jennifer pun merasa takut karena mengira pria tersebut sudah mati, jadi ia mencoba mendekatinya dan memastikan keadaan pria tersebut. Namun, seketika pria tersebut terbangun dan memegang kepala Jennifer, lalu membuturkannya ke lantai lift. Dan setelah itu, mereka sama-sama tidak sadarkan diri di dalam lift. Setelah beberapa saat, Jennifer menjumpai pria tersebut sudah sadar terlebih dahulu. Guy mengatakan bahwa dia tidak pernah memaksa Jennifer untuk melakukan apapun. Namun, Jennifer mengatakan bahwa ini adalah penculikan. Hal tersebut membuat Guy semakin marah dan kembali mengamuk kepada Jennifer. Ketika Guy mulai tenang, dia membuka kado yang dibeli Jennifer untuk mantan tunangannya. Di dalam kado tersebut, dia menemukan kemeja dan sebuah kotak di dalam tas. Lalu ia mengenakan kemeja itu dan memaksa Jennifer untuk membuka kotak tersebut. Ternyata kotak tersebut berisi cerutu dan lengkap dengan sebuah gunting, cerutu, dan korek. Pria itu menyalakan cerutu tersebut dan mengatakan kepada Jennifer dengan nada menghina bahwa mungkin matanya mau saja Jennifer ajak balikan karena hadiahnya sangat bagus. Setelah mengatakan itu dengan penuh kemarahan, Guy memukul lampu yang ada di sebelahnya sampai pecah. Guy pun berkata bahwa ia bisa melepas panel lampu yang berada di atas lift. Guy pun meminta Jennifer untuk menjadi pijakan di bawah dan jika ia sudah keluar, dia berjanji akan menjemput Jennifer kembali. Namun Jennifer menyarankan agar Guy saja yang di bawah karena Jennifer lebih ringan. Namun Guy takut Jennifer akan berbohong dan meninggalkannya lalu memanggil polisi. Dengan sangat meyakinkan, Jennifer membujuk Guy dan akhirnya Guy pun setuju.
Akhirnya Jennifer naik ke bahu Guy dan berhasil sampai di atas lift. Guy pun memberitahu arah tangga dan pintu keluar kepada Jennifer. Seketika Jennifer pun berbalik dan mengacungkan jari jempolnya kepada Guy, yang membuat pria tersebut sangat kesal. Saat Jennifer sedang mencari jalan keluar, Guy menemukan sebuah cara untuk keluar dengan mengikat 2 lembar pakaian dan melemparkannya ke atas lift. Di saat yang sama, Jennifer berusaha membuka pintu dan berteriak sekencang mungkin meminta pertolongan. Tapi tiba-tiba si pria tersebut dari belakang menarik Jennifer dan mereka berdua pun jatuh ke lift lagi. Sesaat kemudian Jennifer pun terbangun lebih dulu. Dia melihat alat pemadam api mengeluarkan sedikit air. Jennifer pun berpikir untuk menyalakan alarm tersebut. Jennifer membuat api kecil dengan sebuah kertas. Dan saat lift dipenuhi asap, tiba-tiba pria tersebut bangun dan dengan cepat Jennifer memukulnya. Jennifer pun mengikat pria tersebut dengan sepotong kain, dan Jennifer mulai merekam sang pria dan mengatakan akan menyakiti dirinya jika dia tidak berbicara dengan jujur. Jennifer pun mulai menanyakan nama asli dari si pria ini. Dia menjawab bahwa nama aslinya adalah John. Dia sengaja membuat mereka terjebak di lift dan bahkan ia yang membuat coretan gambar di dinding. Ia juga mengaku pada hari Jumat malam ia menggunakan kunci untuk menghentikan lift dengan sengaja. Jennifer bertanya kenapa John tega melakukan hal tersebut. John pun menjawab bahwa ia hanya ingin berkencan dengan Jennifer dan John takut ditolak jika ia mengajak Jennifer secara normal. Singkat waktu, hari Senin pun tiba. Terlihat penjaga keamanan bernama Eddie datang ke kantor dengan pacar barunya. Ketika ia sampai di dalam, ia mulai mencari John dan tidak menemukan dia di tempatnya. Ia memeriksa CCTV keamanan dan mendapati Jennifer dan John terjebak di lift dan mencoba membangunkan mereka. Jennifer pun memohon kepada Eddie untuk mengeluarkannya. Eddie pun membantu mereka dengan membuka lift menggunakan linggis. Namun Eddie mengatakan dia harus membuka pintu lift tersebut. Namun dari belakang John memukul Jennifer tanpa sepengetahuan Eddie. Eddie menawarkan untuk naik dan membantu mereka. Namun saat naik Eddie terjebak di lift dan dengan tega si John menyalakan lift yang membuat badan si Eddie terpotong menjadi 2. Setelah kejadian itu John pun terlihat membawa Jennifer ke parkiran dan memasukkannya ke bagasi mobil. Terlihat John membawa Jennifer ke lokasi terpencil untuk membuangnya. Dia menuangkan bensin ke tempat sampah yang nantinya digunakan untuk membakar Jennifer. Sebelum membuka bagasi, John mengatakan bahwa ia masih menyukai Jennifer dan menyayangkan mereka tidak bisa bersama. Ternyata Jennifer pura-pura mati dan dia segera masuk ke dalam mobil dan segera mengemudikan mobil tersebut untuk kabur. Di suatu titik Jennifer berhenti dan menemukan sebuah cerutu di mobil. Seketika Jennifer pun mundur dengan cepat, menabrak John yang terlihat mulai lemah. Jennifer pun keluar dan menemukan John berada di tempat sampah. Jennifer pun menghidupkan cerutu dan ia menjentikan cerutu ke arah tempat sampah yang membuat John koplung hidup-hidup saat itu juga. Dan film pun selesai. Oke, jadi gitu aja film yang kita bahas kali ini. Buat teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Support kita agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih teman-teman, sehat terus ya. Dadah.